Pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu langkah nyata yang dilakukan oleh guru dalam memperbaiki kualitas pembelajaran yang dilaksanakannya. Hal ini didasari pada permasalahan yang dihadapi oleh guru sangat beragam dalam kegiatan belajar mengajar. Permasalahan harus diidentifikasi dan diformulasi untuk dicarikan upaya pemecahan dalam wadah penelitian tindakan kelas sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara efektif. Pengertian penelitian tindakan menurut para ahli, menurut Kemis 1998, penelitian tindakan adalah suatu reflektif dan kolektif yang dilakukan oleh penelitian dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial mereka. Rumusan masalah penelitian tindakan kelas. Sebagaimana yang ditulis oleh Sukajati, bahwa pada intinya rumusan masalah seharusnya mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Dalam merumuskan masalah PTK, ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan sebagai acuan yang disarikan dari Suyanto dan Sukaryana. Beberapa petunjuk tersebut antara lain adalah: yang pertama, masalah hendaknya dirumuskan secara jelas dalam arti tidak mempunyai makna ganda dan pada umumnya dapat dituangkan dalam kalimat tanya. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan dan hubungannya dengan variabel lain. Yang ketiga, rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik. Artinya, dengan rumusan masalah itu memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut. Siklus penelitian tindakan kelas. Secara umum, penelitian tindakan kelas atau PTK terdiri atas beberapa siklus atau pengulangan dari siklus langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Keempat tahapan tersebut merupakan unsur yang membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan mendukung, sehingga membentuk penelitian tindakan kelas. Tidak pernah merupakan kegiatan tunggal, tetapi berupa rangkaian kegiatan yang akan kembali ke bentuk asal, yaitu siklus. Yang pertama, tahap perencanaan atau planning. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Penelitian tindakan kelas sebaiknya dilakukan secara kolaboratif sehingga menghindarkan unsur subjektivitas. 2. Tahap pelaksanaan atau acting. Pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Di dalam kegiatan implementasi ini, maka guru atau peneliti harus mentaati perencanaan yang telah disusun. 3. Tahap pengamatan atau observing. Pada tahap pengamatan terdapat dua kegiatan yang akan diamati, yaitu kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses belajar peserta didik dapat dilakukan sendiri oleh guru pelaksana atau peneliti sambil melaksanakan pembelajaran. Keempat,
dilakukan ketika kolaborator sudah selesai melakukan pengamatan terhadap peneliti dalam melaksanakan pembelajaran. Kegiatan ini dapat berupa diskusi hasil pengamatan yang dilakukan oleh kolaborator dengan guru pelaksana atau peneliti. Selanjutnya yang keempat adalah hipotesis tindakan. Secara umum, hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan tentang hubungan dua variabel atau lebih. Hipotesis tindakan juga merupakan jawaban sementara berdasarkan pada kajian teori dan kerangka pikir yang menjawab rumusan masalah yang diajukan. Dalam penelitian formal, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara dari masalah penelitian. Hipotesis adalah statement keterkaitan antara dua atau lebih variabel. PTK sebagai penelitian yang bertumpu pada perbaikan kinerja guru. Maka, dalam hipotesis dirumuskan dugaan apa yang akan terjadi manakala dilakukan suatu perlakuan tertentu. Menurut ahli Kerlinger, pada tahun 2006, hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Menurut Ari Kunto pada tahun 1998, halaman 67, hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan dan menghubungkan secara umum maupun khusus variabel yang satu dengan variabel yang lain. Fokus penelitian. Fokus penelitian adalah rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian, di mana harapannya di sini kita sebagai peneliti bisa berfokus atau benar-benar mampu menganalisis dan mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Ada beberapa cara untuk menetapkan fokus penelitian, yaitu merasakan adanya masalah, di mana dalam hal menerapkan penelitian tindakan kelas sebagai upaya kita untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan pembelajaran secara lebih profesional, kita akan dituntut untuk berani menjawab jujur mengenai beberapa sisi lemah yang masih terdapat dalam implementasi program pembelajaran yang kita kelola. Nah, di sini masalah itu dapat bersumber dari siswa, guru, kurikulum, bahan ajar, hasil belajar, maupun interaksi pembelajaran siswa. Yang kedua adalah analisis masalah. Analisis masalah di mana setelah kita merasakan adanya permasalahan dalam suatu proses pembelajaran, maka kita akan menganalisis masalah seperti apa saja yang terjadi, dan kita akan memilah masalah-masalah apa yang bisa kita atasi. Setelah kita memilah itu, kita akan bermitra dengan guru untuk melakukan proses pengupayaan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga itu adalah perumusan masalah. Nah, di sini setelah kita menetapkan fokus permasalahan dalam penelitian kita akan menganalisisnya dalam bentuk-bentuk bagian kecil. Selanjutnya kita akan merumuskan masalahnya menjadi lebih spesifik, di mana dalam merumuskan masalah ini kita akan menetapkan tindakan perbaikan ataupun upaya untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Contohnya, misalnya kita meneliti proses pembelajaran dalam kelas, dan yang berpengaruh atau sumber masalah ini adalah dari hasil belajar siswa. Maka kita akan melakukan berbagai upaya untuk membuat siswa dan hasil belajar siswa ini dapat teratasi. 6. Teknik pengumpulan data. Observasi sebagai salah satu tahap dalam pelaksanaan PTK sekaligus juga berfungsi sebagai alat untuk pengumpulan data. Metode ini sangat sesuai untuk mereka aktivitas yang bersifat proses. Misalnya kegiatan siswa selama melakukan praktikum di laboratorium, interaksi siswa selama kegiatan pembelajaran, atau saat mereka sedang melakukan diskusi dalam istilah assessment.
Kegiatan observasi merupakan bagian dari informal assessment yang bersifat langsung. Lihat dari sudut pelaksanaannya, kegiatan observasi bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah indikator penilaian. Indikator penilaian di mana dalam sebuah penelitian kita akan memerlukan sebuah indikator, instrumen atau sebuah alat ukur untuk mengukur apakah penelitian kita ini termasuk baik atau tidak, termasuk berhasil atau tidak. Nah, di sini indikator penilaian ada beberapa dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu adalah validalitas. Nah, di mana validalitas ini adalah ketepatan interpretasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Nah, validitas ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, seperti validitas kenapakan, yang di sini validitas kenapakan itu adalah suatu pernyataan apakah suatu butir-butir dalam kaktus itu mengukur aspek yang relevan dengan domainnya. Yang kedua ada validitas logika, di mana berkaitan dengan kesamaan batasan pada domain yang hendak kita ukur. Yang kedua adalah reliabilitas. Nah, reliabilitas itu mengacu pada kekonsistenan atau kestabilan hasil penilaian. Kestabilan hasil suatu alat ukur berupa suatu indeks reliabilitas itu di mana kita dapat melakukan telaah secara statistik. Nah, yang ketiga adalah tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran contohnya itu seperti tingkat kesukaran pada butir soal. Nah, di mana presentasi atau proporsi dari peserta untuk menjawab tes benar atau salahnya satu butir soal. Nah, besarnya tingkat kesukaran ini diukur berkisar 0,00 sampai 1,00, di mana semakin besar tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil hitungan, berarti semakin mudah soal itu dan soal itu harus direvisi. Nah, yang keempat adalah daya pembeda. Nah, daya pembeda di sini maksudnya seperti jika kita memberikan soal kepada anak-anak. Nah, di sini daya pembeda soalnya itu adalah kemampuan satu butir soal dapat membedakan siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan siswa yang tidak atau kurang mampu dalam penguasaan materi yang kita tanyakan. Nah, yang terakhir adalah analisis diktator atau pengecoh. Nah, di sini biasanya terdapat pada tes soal pilihan ganda, di mana saat kita memilih optional option A, B, C, D, biasa ada sejumlah atau kemungkinan jawaban yang menjadi kata kunci atau kunci jawaban, tetapi bukan berarti itu adalah jawaban yang tepat. Nah, itu berarti di sini kita harus bisa menganalisis pengecoh atau jawaban pengecoh dari soal tersebut. Terima kasih.